Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. Sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara.
RJI Sulsel, WR3 Universitas Teknologi Akba Makassar atau Untama. Selamat datang di program obrolan komunitas. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat kiprah RJI atau Relawan Jurnal Indonesia. Tapi kakak, mari kita perkenalkan lebih dahulu kepada pendengar ya, apa itu RJI dan sejak kapan berdiri dan apa tujuan awal dari terbentuknya, Tabe? Iya kak, jadi RJI itu singkatan dari Relawan Jurnal Indonesia. Nah pertanyaannya sejak kapan terbentuk? Ya sejak 2016 1 Juni. Jadi 1 Juni itu digagaslah sebuah nama komunitas yang disebut dengan RJI. Namun sebelumnya itu masih perkumpulan Kak Richard. Bersama dengan teman-teman pecinta pengelola jurnal di masa itu, dulu disingkat dengan pengelola OJS Indonesia. Jadi dalam jurnal itu kan ada OJS. Nah inilah berkumpul di suatu wilayah di Yogyakarta. Nah di sana kemudian terbentuk obrolan lewat grup-grup WhatsApp, grup Facebook, dan pada akhirnya diluncurlah di Jogja itu. Jadi sebelumnya disingkat dengan ROI, Relawan OJS Indonesia, dan kemudian di Juni juga ya dirubah kemudian kembali menjadi Relawan Jurnal Indonesia. Dan tentunya tujuannya adalah ya di bidang jurnal, mengedukasi dalam pengelolaan jurnal ya, dan juga dalam penulisan artikel ilmiah. Seperti itu Kak. Oke. Nah, kemudian apa peran utama RJI dalam dunia publikasi ilmiah di Indonesia, Kakak? Jadi peran utama RJI dalam dunia publikasi di Indonesia ya. Ya tentunya apalagi saat ini adalah dikti saintek berdampak ya. Malah pas banget dengan kegiatan kita di RJI. Kenapa? Karena berharap agar semua jurnal yang ada di Indonesia itu menjadi jurnal yang bereputasi Kak. Jadi meningkat kualitasnya, yang awalnya itu hanya artikel-artikel yang tercetak, setelah lama kemudian berubah menjadi online. Inilah OJS, dan sampai hari ini bukan hanya sekadar online, akan tetapi kita bagaimana agar supaya jurnal itu berkualitas hingga terindeks bereputasi, dalam hal ini Scopus, dan itu yang menjadi incaran semua mahasiswa, begitupun dengan dosennya. Nah kemudian apa peran utama RJI dalam dunia publikasi Indonesia ini, Kakak? Tadi udah ya. Kemudian bagaimana jaringan RJI ini dia bekerja ya di berbagai daerah. Kemudian apakah ada perwakilan di setiap provinsinya? Iya Kak. Jadi RJI ini masing-masing memiliki pengda, pengurus daerah. Ya kalau berbicara pengurus daerah ini sudah masuk wilayah provinsi. Jadi untuk wilayah provinsi atau pengurus daerah wilayah provinsi itu adalah kami. Ya kebetulan saat ini diamanahkan menjadi ketua RJI Sulawesi Selatan, dan di wilayah lain juga ada. Di Sulawesi Barat ada, Jogja ada, Kalimantan ada, dan semua daerah sudah ada perwakilan Pengda namanya. Nah kemudian siapa saja yang bisa bergabung dengan RJI atau yang minimal dia bisa dapat pendampingan dari RJI? Siapa saja yang bisa bergabung di RJI. Jadi RJI ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan pendampingan. Semua juga umum, siapa saja. Karena kenapa? Tujuan kita adalah berbagi giatkan publikasi. Jadi siapapun mereka Kak. Siap ya. Seperti itu. Apa saja kegiatan utama RJI yang berkaitan dengan edukasi publikasi jurnal? Apa saja kegiatannya? Ya tentunya pendampingan pengelolaan jurnal, kemudian pendampingan dalam penulisan artikel ilmiah, dan juga edukasi-edukasi lainnya kaitannya dengan dunia publikasi. Jadi terkhusus dalam meningkatkan kualitas jurnal itu sendiri. Ya kalau di Indonesia kan ada yang disebut dengan Sinta. Sinta itu apa tuh Kakak? Ya Sinta ini merupakan
level dari sebuah jurnal dalam akreditasi. Iya, iya. Jadi akreditasinya itu mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1. Jadi semakin kecil angkanya itu semakin berkualitas, Kak. Jadi peringkat satu kan nomor satu. Seperti itu. Jadi semakin ke bawah ya dalam hal ini angkanya dalam hal ini semakin besar itu semakin kecil. Dan bahkan kemarin bersama dengan direktur kelembagaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat itu menyampaikan bahwa nanti Sinta 5 dengan Sinta 6 itu sudah tidak ada lagi seperti itu, Kak. Tapi itu kayaknya perlu proses ya untuk membuat menjadi 1 sampai 4 saja. Seperti itu, Kak. Apa saja kegiatan utama RJI yang berkaitan dengan edukasi publikasi jurnal ini? Apa saja Iya, kegiatannya. kegiatannya ya? Iya. Kemarin di tanggal 28 ya, itu pas hari ulang tahun kami. Itu yang terakhir di RJI dan Sulawesi Selatan khususnya. Itu kegiatan pendampingan pengolahan jurnal untuk meningkatkan kualitas, dalam hal ini berputasi internasional. Dan juga ada kegiatan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pengolahan jurnal. Itu juga kita lakukan kemarin sampai 28 sampai 29. Dan tempatnya dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Nah, menurut Kakak Akbar sendiri sejauh mana tantangan publikasi jurnal di Indonesia saat ini? Khususnya di kalangan dosen, sekaligus juga peneliti-peneliti muda yang maksudnya mereka baru mau naik ini cerita. Kalau berbicara tentang bagaimananya ya, jadi sebenarnya dalam pengolahan jurnal maupun menulis artikel ilmiah itu hal yang wajib untuk bagi mereka ya, seorang akademisi. Tidak ada istilah bahwa tidak bisa ya. Tapi pada prinsipnya dalam menulis dan mengelola jurnal ya itu tergantung dari keinginan. Apalagi kalau kita berbicara tentang pengelola jurnal itu sendiri. Ya kalau kita sebagai pengelola jurnal ya panggilan jiwa. Begitupun dengan dalam menulis artikel. Jadi tidak ada istilah-istilah bahwa sulit. Semua harus dicoba dan pada akhirnya akan menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang tentunya berkualitas dan terbit di jurnal yang bereputasi. Tegak. Nanti habis ini kita lanjut lagi ke Kak Akbar ya. Oke. Boleh, Kak. Kita dengar lagu dulu supaya semakin semangat pagi hari ini. Siap. Dingin banget ini. Iya, sahabat budaya jangan kemana-mana, masih bersama Kakak Richard dan Kakak Akbar. Kita akan kembali sesaat lagi.
Tarong porisi bolena. Soe soe nani mana angka angka na bangkena. Soe soe nani mana angka angka na bangkena. King king lipana sage kamani ni chini. Tunai kana kana tutui panggaukan. Tunai kana kana tutui panggaukan. Mabaji ampe alusuri panggaukan. Tulolona Sulawesi. Malabiri memantongi tulolona Sulawesi. Malabiri memantongi tulolona Sulawesi. Mabaju bodoh tak bikin lipas. Soe soe nani mana angka angka na bangkena. Soe soe nani mana angka angka na bangkena. King lipana sage kanani ni chini. Tunai kana kana tutui panggaukan. Tunai kana kana tutui panggaukan. Mabaji ampe alusuri panggaukan. Tulolona Sulawesi. Tulolona Sulawesi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya sahabat budaya, kita berlanjut lagi ya di perbincangan kita masih bersama Kakak Akbar. Kakak terima kasih sebelumnya waktunya yang sangat luar biasa buat Perempat RRI Makassar. Siap Kak. Iya, oke. Nah, sahabat budaya sesi yang kedua, Kakak bagaimana proses pendampingan yang dilakukan RJI terhadap penulis? Iya, penulis jurnal. Iya. Proses pendampingan yang kami lakukan ya paling banyak yang malah kita dapat penghargaan kemarin. Kegiatan Selamat dulu, Kakak. kegiatan yang teraktif ya di Sulawesi Selatan, RJ Sulawesi Selatan itu salah satunya adalah webinar. Jadi proses pendampingan dari webinar, kemudian workshop itu juga kita lakukan dan bahkan bukan hanya di satu tempat ya, kita berpindah-pindah tempat Kak Richard. Seperti itu model pendampingan yang kami lakukan. Apakah RJ fokus hanya pada jurnal nasional atau internasional atau dua-duanya combine atau gimana nih Kakak? Ya, dua-duanya. Karena kan kembali tadi saya katakan bahwa tidak hanya sekedar menerbitkan artikel di jurnal online, tidak. Akan tetapi bagaimana agar supaya jurnal itu berkualitas. Sehingga target kita bukan hanya di nasional, akan tetapi juga di internasional. Dan itulah yang menjadi syarat biasanya dalam guru besar ya, biasanya internasional dan juga ditambah dalam dalam negeri juga, dalam hal ini Sinta 2 biasanya juga itu. Nah, apa ada kendala umum yang sering ditemukan di akademisi? Maksudnya ditemukan dari akademisi ataupun juga mahasiswa ketika mereka harus mempublikasikan sebuah jurnal? Berbicara tentang kendala yang biasa ditemukan, iya. Salah satunya masih ada juga yang belum paham tentang alur bagaimana mengirim artikel, ya, dari mana ke mana, sehingga ini yang kemudian biasanya bagi penulis pemula ya, bagi penulis pemula dikirim kemana, ada bahkan menulis sesuai dengan template, sesuai persepsinya dia, tidak mengikuti aturan yang ada pada jurnal itu. Diikuti pun aturan yang ada pada jurnal itu, dalam hal ini template-nya, itu belum pasti juga diterima Kak Richard. Sehingga template dalam sebuah jurnal itu menjadi salah satu syarat ya. Walaupun nantinya ketika itu sudah dilewati, masuk lagi ke isi artikelnya, itu yang dibaca lagi sama reviewer maupun editor, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah inilah yang kadang menjadi kendala bagi penulis Kak, bagi penulis, sehingga ya 2-3 kali mengirim artikel sudah mulai tidak semangat lagi ya. Padahal hal demikian bagi kami dalam pengolahan jurnal itu hal biasa. Ditolak pindah lagi atau ditolak direvisi lagi, ya seperti itulah kondisinya dalam menulis dan mengelola jurnal. Jadi kita bukan hanya sekedar menulis, akan tetapi juga mengelola jurnal. Pengelola juga menulis. Seperti itu Kak. Bagaimana agar supaya terindeks bereputasi. Jadi terus meningkatkan kualitas jurnal. Ketika kualitas jurnal semakin bagus, ya tentunya akan diikuti dengan artikel yang bagus pula. Atau bisa jadi artikelnya bagus, hanya dalam pengelolaan jurnalnya mungkin masih sederhana, tampilannya sederhana, tapi alur dalam pengelolaan jurnal itu betul-betul berkualitas. Dalam hal ini mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan jurnal. Seperti itu Kak Arca. Nah, Kakak, apakah ada pelatihan atau workshop rutin yang biasa diikuti oleh masyarakat atau sebuah institusi terkait kegiatan ini RJI? Ya, kegiatan ilmiah dalam RJI Relawan Jurnal Indonesia itu kami setiap saat melakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya secara offline, akan tetapi juga secara online. Jadi pendampingan dalam pengolahan jurnal, kemudian pendampingan dalam penulisan artikel, itu. Jadi kemudian malah ada kalau misalnya di bulan Ramadan itu Kak, kita ada acara ngebuburit jurnal. Itu tidak terlewatkan. Itu rutin ya? Rutin.
Seperti itu Kak. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang rutin kita lakukan. Kakak, saya tertarik, saya kembali ke yang tadi yang sebelumnya bahwa akhirnya kan bikin, kakak tadi bilang bahwa ini yang tadinya semangat di awal kan untuk berita, tapi karena ada yang tadi itu akhirnya mereka jadi down. Ini terus seperti apa maksudnya mengatasi ini? Iya, seperti apa mengatasi kendala-kendala itu ya. Melanjutkan aja yang tadi yang disampaikan. Kalau seperti itu tadi, kalau di kami ya, apa tujuannya dulu? Tujuan kita apa? Sehingga itulah yang membuat kita semangat. Mau kemana? Iya. Apa luaran dari yang kita inginkan ini? Sehingga ketika ditolak di jurnal A ataupun di jurnal B, itu masih ada jalan untuk pindah ke jurnal yang lainnya. Tapi biasa kan orang sudah ya udahlah apatis. Berarti dia tidak ada tujuan. Tapi kalau dia punya tujuan, apapun yang terjadi, maju terus pantang mundur. Kenapa? Karena dia menginginkan artikel itu terbit tanpa melewati jalur-jalur yang tidak semestinya. Berarti memang mental baja ya. Ya seperti itu. Baik. Baik. Apa yang diinginkan oleh editor ya ikuti. Oke. Walaupun misalnya kita sebagai dosen metodologi penelitian di kampus, Karena kan ujung tombaknya kan mereka. sejago apapun kita di kampus, Iya. sehebat apapun kita di kampus dalam menulis artikel, Iya. tapi lebih jago editor yang ada di sana. Karena ini kan mau naik nih ceritanya. Mau naik ke mereka. Mau naik ke mereka dan umum yang melihatnya. Jadi kalau Iya. Ada sedikit kesalahan, ya tentunya kembali kepada pemilik jurnal. Oh, gitu. Saya saja ketua kan, Iya. ketua saya juga, ketua umum juga, ya Harus harus patuh. melewati aturan itu. Harus patuh ya. Harus patuh. Jadi bukan karena kita ketua, pas menulis artikel tiba-tiba diterima juga, tidak. oke. Tergantung pengelolanya. Kalau Lancar sudah sesuai jaya. skop, ya dia terima. Lancar jaya. Iya. Ternyata di ini juga, diedit juga. Diedit juga, direview juga. Review juga. Jadi masing-masing pengelola punya gaya sendiri Ya sendiri ya. dan punya standar kualitas sendiri, seperti itu Kak. Kakak, kita dengar satu lagu lagi memberi semangat ya. Boleh, Nanti Kak. setelah itu baru kita masuk di sesi yang ketiga. Ada tadi pertanyaan udah terlintas, nanti saya akan ini. Siap, Kak. Mohon izin. Saya Rida Parelung, sahabat muda, kita nikmati dulu. Dalam selera pareru, dao ganda paonganan tuledang, ento daek
Aku campakku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat Bure, kita berlanjut lagi. Masih bersama Kakak Akbar ini. Siap kakak. Iya. Nah, Kakak, seberapa penting literasi ilmiah dalam masyarakat umum menurut Kakak? Lagi-lagi literasi. Iya, lagi-lagi literasi. Sangat penting kak. Iya. Jadi literasi ilmiah memang penting dan tentunya berbicara tentang ilmiah, ya itu harus terpublish kak supaya semua orang bisa membaca dan menjadikan itu sebagai bahan literatur dan sekaligus bahan literasi. Ya penting semua kalangan. Apakah RJI ini juga memiliki program yang menyasar mahasiswa atau pelajar untuk mengenal dunia jurnalis? Iya, kita menyasar mahasiswa juga. Malah kemarin di HMI sebelum saya ke acara ulang tahun juga ada sumber di bidang publikasi. HMI cabang Makassar Timur kemarin kami diundang sebelum acara itu. Jadi di mahasiswa pun kita berikan pelatihan. Sekolah juga, tapi khusus untuk siswanya ya, siswa kan belum terlalu butuh ya. Hanya gurunya yang butuh. Sehingga juga kita berikan edukasi kaitannya dengan artikel ilmiah seperti itu kak. Kakak yang kemarin itu ulang tahun yang keberapa itu? Ke-9 kak. Oh ke-9, wah harus selamat ulang tahun ya. Sukses selalu. Alhamdulillah. Nah kemudian bagaimana peran kampus, sekolah dan komunitas dalam mendorong budaya menulis ilmiah? Ya tentunya kampus ini sebenarnya menjadi tombak ya, ujung tombak untuk mendorong seluruh dosen ya untuk menulis artikel ilmiah. Karena itu berdampak kepada kampusnya sendiri kak. Jangan berpikir bahwa artikel yang diterbitkan oleh dosen itu hanya berdampak untuk dirinya sendiri. Ya. Akan tetapi dampak kepada kampusnya pun itu juga banyak. Malah untuk akreditasi pak, kak, akreditasi juga kaitannya dengan publikasi. Apalagi kalau jadi pengelola jurnal, kak, itu bagian dari pengabdian masyarakat. Menulis jadi editor maupun reviewer itu berdampak seperti itu, sehingga perlu dukungan dari institusi khususnya di perguruan tinggi. Dan memang di perguruan tinggi kan tempatnya dunia ilmiah ya, sehingga harus mendukung kegiatan-kegiatan kaitannya dengan dunia literasi seperti itu. Karena pola pikir juga sudah ini ya, sudah meningkat ya. Iya kak. Kemudian apakah publikasi jurnal ini bisa menjadi peluang karir atau pengembangan diri bagi anak muda? Iya. Malah terbuka ya untuk mulai dari akademisi sampai dengan anak muda. Ya, akademisi yang sama khusus ini profesor sampai dengan anak muda pun
bisa mendalami pengolahan jurnal ini. Ya, kami itu bukan hanya jurnalnya tidak hanya diterbitkan di perguruan tinggi, akan tetapi ada yang dari PT itu yang dikelola sehingga melahirkan beberapa jurnal, dan itu bagi PT kan itu bagian dari penghasilan mereka ya. Kalau kampus minimal websitenya doi-nya itu terbayarkan ya. Tetap intinya dia adalah kualitas sebuah artikel, kualitas sebuah jurnal, dan jurnal yang menjadi publisher adalah PT itu juga tidak menafikan namanya kualitas, karena dia tidak akan meningkat indeksasinya kalau dalam pengolahan jurnalnya itu ada hal-hal yang dilakukan itu melanggar gitu. Sehingga untuk masa depan ya dalam pengolahan jurnal ini untuk anak muda itu cerah menurut saya. Hanya bertahap, semakin berkualitas itu semakin bagus. Berarti Seperti itu, Kak. bisa dijadikan juga peluang karir gitu ya? Peluang karir, iya. Guru besar nanti. Amin. Iya. Nah, Kakak, apa pesan bagi masyarakat umum yang mereka ingin mulai belajar menulis ilmiah? Pesan saya untuk masyarakat umum dalam menulis memang tidak mudah. Apalagi bagi para pemula, itu ketika kita baca 1 tahun setelah kita membaca artikel, kembali membaca tulisan pertama, kita saja tertawa, Pak. Kak, coba bayangkan, Kak, tulisan Kak Richard hari ini dan membaca tulisan 5 tahun yang lalu, pasti Kak Richard itu akan ketawa membaca tulisannya sendiri. Tapi kualitas tulisan Kak Richard hari ini adalah proses di masa 5 tahun yang lalu itu. Jadi kualitas yang hari ini adalah proses yang tidak sempurna di masa itu, sehingga tetaplah menulis, tetaplah belajar, sehingga kalaupun toh hari ini kita mengatakan tulisan saya dulu tidak berkualitas lagi, berarti itu adalah dampak dari pembelajaran di masa lalu, sehingga kita mampu mengatakan kualitas yang lalu itu tidak seperti yang sekarang, seperti itu, Kak. Oke. Optimis ya. Nah, apa harapan Kakak terhadap pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung gerakan literasi publikasi ilmiah? Harapan kami tentunya dukungan penuh, terkhusus di perguruan tinggi, karena lahirnya akademisi, lahirnya tulisan-tulisan yang dianggap bereputasi itu dari perguruan tinggi. Bahkan di Indonesia tidak lagi membuka bebas ya terkait dengan untuk pengurusan ISSN untuk jurnal yang tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. Boleh, yang penting bekerja sama dengan perguruan tinggi. Sehingga dukungan dari pemerintah dalam hal ini perguruan tinggi ya, perguruan tinggi swasta maupun negeri, itu perlu ditingkatkan. Dan tentunya teman-teman pengelola jurnal, saya yakin apa yang mereka rasakan juga saya rasakan kan. Seperti itu. Nah, Kakak, jika masyarakat ingin mengakses pendampingan RJI, kemana mereka? Ya. Harus kemana? Ini lupa saya sampaikan bahwa ada pendampingan di RJI itu namanya Panji. Jadi ada program khusus itu untuk meningkatkan indeksasi. Nah, cara ngaksesnya adalah website Relawan Jurnal Indonesia.ac.id. Kemudian untuk IG-nya Relawan Jurnal Indonesia. Kalau untuk Sulawesi Selatan ya PD RJI Sulsel. Gitu, Kak. Kalau IG-nya untuk Sulsel. Jangan usahakan kalau misalnya orang Sulsel ya, ikuti dulu PD RJI Sulsel, karena itu bagian dari cinta daerah kita dulu. Cinta wilayah. Ya, betul. Jangan dulu jauh-jauh, lihatlah yang ada di depan matamu, di sekitarmu. Iya. Ya. Tapi tentunya kita dukung RJI Artinya pusat. tetap ada global kan? Iya. Nah, kita akan global, akan ke global tapi Ya kita lebih dekat ya. betul. Kolaborasinya lebih dekat. Iya. Sehingga harus follow dulu IG-nya dulu, iya. PD RJI Sulsel. Oke,
nanti kan global kan akan ke sana juga. Iya, kita, tentunya ya. akan ke sana juga. Kesana. Biasanya kalau sudah dapat global, lupa sulselnya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Oke. Kakak ya Dr. Insinyur Akbar Iskandar SPD MPD Siap, MKOM Kakak. selaku Ketua Pengurus Daerah Relawan Juran Indonesia RJI Sulsel WR3 Universitas Teknologi Akba Makassar Unitama. Terima kasih Kakak. Siap, Kakak. Sukses selalu. Terima Kapan-kapan kasih. kalau ada informasi terbaru, berita terbaru, Insya Allah, main Kak. lagi ke sini ya. Siap, Kakak. Oke, salam hormat buat semua yang ada di sana, sukses selalu. Siap, Kak. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-9. Alhamdulillah, terima kasih, Kak. Semakin menjadi berkah dimanapun berada. Amin, amin. Oke, sahabat Budaya Rijat pamit, Kakak Akbar pamit. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di pembahasan yang lain ya. Siap, Kakak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, pete-pete. Rini kita main. Oi dae, pa pete-pete. Luranga di Tanjung Bayang. Lamangia ajene-jene. Siaga anak-anakku. Oh, nacatat ibu. Siapa kita tahu? Kang Maminjo. Oh ibu laki kitmae napore kamagayata ilalang antu genjuta ekapala kamabadrata. Ih, dan apa pembicaraan na pete-pete kay? Yang asa na pakutanang nga, baka apa? Oy, tete na lagi. Hindi dulu niya lo ako do. Siapa kan yang natan ada jaina. Ikat na yung nagyan, anak ko kala ko bayar lagi. Di mana lu bayar di puna lagi sigaroba? Ada. Pandai kau tua. Siapa pun ada merah. Pulang balik di Tanjung Bayang. Niat ya sampula tahu. Oh daeng siapa doe. Apa sampulo? Kacain na nante. Jai na mamo siga mamame na panti asuang. Ikaw pun ada dia mo na mapete-pete maray. Apa yang kau? Pami punadoe na naik maki akaro-karo kania todolurangku sinampe tete sampulo. Dari ada kenanjang bukas nape pasopir. Bago jampu ki anya nyane lurang-lurang kuale napa kuadra mari malino. Oi daeng, pa pete-pete. Luranga di Tanjung Bayang. Lamangi ajene-jene. Siaga anak-anakku. Naik bagi bu, kira-kira main anak kajain aku cini. Oh ibu laki mai napore kamagayata ilalang antu gencuta ekapala kamabadrata. Jangan bohongan na bicaran na. Ang nga pa ka na yung nasa barat ko akong sampangi. Dena na jampang ibarat tabu. Para bagi jena jena na bangama jumpa ng pilanta. Siga mama bagi jugut tuno. Kaya lang ako, bay na kang rane. Baik na kanirapa. Taca. Sandang ako, siapa pun ada perang. Pulang balik di Tanjung Bayang. Niatnya sampula tahu. Oe daeng siapa doe. Gampang bedoy na bu. Tapi kiro anak ta bilang kajay dulu. Apa cuma na mama na sere Saya mami tak bucila matana. Gampang mi pun na doe
naik maki akaro-karo kaniat